ada perbedaan informasi antara yang populer khususnya di Jawa dan di buku-buku sejarah dengan apa yang menjadi pengetahuan penduduk Sumatera Selatan mengenai tokoh Arya Penangsang. Di situ kan sudah jelas dia salah satu cucu dari Raden Mataram, ayahnya Raden Kikin. Kemudian ada intrik-intrik yang mengakibatkan ujungnya Raden Kikin ini terbunuh. Saudara lain ibu ya terbunuh gitu kan, terbunuh. Ketika Raden Kikin ini terbunuh, Arya Penangsang ini marah, sehingga Arya Penangsang ini diceritakan pada akhirnya marahnya itu kepada Prawoto, sehingga kemudian Prawoto juga terbunuh. Prawoto itu cuma 3 tahun dia memimpin Demak itu. Jadi 1546 sampai 1549. Setelah Prawoto terbunuh, itu kemudian yang ada keluarga Prawoto ini marahnya pada Arya Penangsang. Sehingga itu muncullah kemudian versi seolah-olah Arya Penangsang ini meninggal juga, mati juga gitu kan. Tetapi kalau versi lokal kita tidak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini Jun sedang berada di salah satu makam wali Allah penyebar agama Islam di Sumatera Selatan, tepatnya di Ogan Ilir di daerah Indralaya. Beliau ini adalah sosok yang sangat fenomenal, yaitu beliau adalah Arya Penangsang atau yang lebih dikenal oleh penduduk di sini dengan nama Sariman Raden Kuning. Jadi beliau ini hijrah dari Demak menuju ke Sumatera Selatan. Tentunya beliau memiliki cerita yang sangat menarik karena versi antara cerita dari Jawa dengan versi di Sumatera ini beda, karena kalau di Jawa dikabarkan bahwa beliau meninggal kan dalam pertempuran yang melawan Sutawijaya. Tapi ternyata beliau masih hidup. Beliau ini ada di Indralaya makamnya ini. Ini kan dan memiliki banyak keturunan beliau ini. Jadi dan juga adalah Arya Penangsang ini adalah penyebar agama Islam di sini. Jadi beliau sangat terkenal. Tentu saja tahun berapa ini Pak? Tahun 1600. Ini kebetulan Pak Abdul Ghani ini beliau ini adalah kuncen yang menjaga makam Arya Penangsang ini. Jadi memang memang ini sudah dikenal benar oleh masyarakat Indralaya. Iya, bukan Indralaya. Seluruh Sumatera ya, tapi tidak langsung ke Indralaya Jadi istilah itu dari Jawa itu presisi menyisir istilahnya, baru sampai ke sini tapi akhirnya dimakan di sini Oke, masih becek dulu cek di channel. Mari sama-sama kita ikuti prosesi ziarah ke makam Arya Penangsang atau makam
Sariman Raden Kuning, yang mana beliau adalah seorang waliullah yang menyebarkan agama Islam di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Indralaya ini, Ogan Ilir ini. Salam budak dia. Tak masuk. Susun dari Raden Pata. Mengenai tokoh yang kita ziarahi ini, kalau kita baca buku sejarah, ada perbedaan informasi antara yang populer khususnya di Jawa dan di buku-buku sejarah dengan apa yang menjadi pengetahuan penduduk Sumatera Selatan mengenai tokoh Arya Sakti. Di situ kan sudah jelas dia salah satu cucu dari Raden Pata, yang ayahnya Raden Kikin. Raden Kikin ini yang kemudian tidak diketahui lagi dia dari istri yang mana, gitu. Karena Raden Pata dari istri yang mana. Ada yang mengatakan dia anak Raden Pata dari istrinya yang anak Sunan Ampel. Tapi ada juga yang mengatakan dia dari istrinya yang anak salah seorang ulama yang datangnya dari Jakarta. Dan ini lain lagi kan versinya itu. Pada waktu Raden Pata meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang disebut mulanya Pati Yunus kan, kita kenal Pati Yunus, menjadi Sultan Yunus. Nah, setelah 1521 kemudian Sultan Yunus ini meninggal kan, menurut informasinya karena dia masih penasaran untuk membela Malaka, sehingga akhirnya masih kalah lagi gitu. Nah, setelah dia meninggal digantikan oleh Raden Trenggono. Raden Trenggono ini adiknya. Dari siapa sebetulnya Pati Yunus dan Raden Trenggono ini dari ibu siapa itu juga tidak begitu jelas dari sudut sejarah. Nah, setelah Raden Trenggono meninggal pada tahun 1446, ya, ini kemudian dia digantikan oleh, kalau tidak salah itu yang tercatat itu Sunan Prawoto ya, kalian lihat Sunan Prawoto ya. Sunan Prawoto ini orangnya alim, karena itu tidak begitu memperhatikan pengelolaan pemerintahan. Ini ciri wong maju, barangkali memang itu ya. Iya. Sehingga kemudian ada intrik-intrik yang mengakibatkan ujungnya Raden Kikin ini terbunuh.
Saudara lain ibu ya terbunuh gitu kan, terbunuh. Ketika Raden Kikin ini terbunuh, Arya Penangsang ini marah, sehingga Arya Penangsang ini diceritakan pada akhirnya marahnya itu kepada Prawoto, sehingga kemudian Prawoto juga terbunuh. Prawoto itu cuma 3 tahun dia memimpin Demak itu. Jadi 1546 sampai 1549. Setelah Prawoto terbunuh, itu kemudian keluarga Prawoto ini marahnya pada Arya Penangsang. Sehingga itu muncullah kemudian versi seolah-olah Arya Penangsang ini meninggal juga, mati juga gitu kan. Tetapi kalau versi lokal kita tidak begitu. Sunan Kudus ini tidak ingin masalah ini menjadi ruwet, karena itu dia memerintahkan Arya Penangsang, kamu pergi baik, dan tak usah lagi terlibat urusan pemerintahan. Perintah Sunan Kudus ini dipatuhi. Nah, perkiraan 1549 itu juga dia meninggalkan daerah sana, pergi awalnya itu ke Banten, kemudian nyebrang ke Lampung, ke Skala-Berat, kemudian dia menelusuri jalur Komering. Jalur Komering itu termasuk dia membangun dusun Gunung Batu. Gunung Batu ya, itu dibangun oleh dia kan, dan banyak keturunannya yang berkembang di situ. Dari Gunung Batu itulah kemudian secara bertahap dia akhirnya mampir di Indralaya dan tetap di sini sampai meninggal di sini, di Indralaya. Menurut saya versi ini itu mungkin bisa membuat kita memahami mengapa Indralaya itu di era Kesultanan dan pra-Kesultanan mempunyai tempat khusus kan. Sultan Palembang itu sering ke Indralaya itu. Iya. Karena Indralaya ini paling tidak setelah era Arya Penangsang ke sini ini itu menjadi salah satu sentra dakwah. Dan dia memang sama sekali tidak galak nyampuri urusan pemerintahan lagi. Ya. Nah, dia meninggalkan Demak itu kan lebih awal dari rombongan Gede Suro. Ya, lebih awal. Ya, kalau Gede Suro itu tahun 1552 dicatat, dia 1549 sudah meninggalkan Demak. Lalu kalau perintahnya jangan lagi ngurusi pemerintahan, urusan pemerintahan dia dakwah saja. Dakwah. Karena itu di jalur-jalur Komering yang dilewatinya itu dia selalu berdakwah. Yang Gunung Batu yang paling lama, sehingga menurut informasi yang ada, Gunung Batu itu didirikan oleh beliau ini, Arya Penangsang. Jadi kira-kira itu perjalanannya itu untuk kita mengerti ya, mengapa makamnya ada di sini dan tokoh ini seperti apa ya. Kira-kira itu ya, terima kasih. Ridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Syaikhul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, Arya Penangsang bin Raden Kikin bin Raden Hasan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti doa saya tawasul nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum اللهم انزل في ذوي الرحمة والضياء والنور والبهجة والروح والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك مالك اللهم اجعل عنا صحبتهم ونساء وفي القيامة شافعا وفي حشره عظيما ودليلا وفي الميزان راجحا وعلى صراط قاعدا وفي النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya sahibah hadil Raden Saliman nahnu natawassalu bika ila Allah ta'ala fi qada'i hajatina. Mudah-mudahan perjalanan kita hari ini, ziarah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Menjadi keberkahan bagi kita dan anak keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dan anak keturunan kita, tentu kami dan hati semua yang Indonesia, Sumatera Selatan dan pada Malaya menjadi anak yang soleh dan soleha, bermanfaat bagi nusa bangsa serta agama. Dapat seperti yang diceritakan Allah tadi, Arya Penangsang ini lebih cinta kepada Allah dan tidak begitu kali-kali terhadap terima kasih. Mudah-mudahan Allah menerima perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pernah Pak bermimpi ya Bu selaku kuncen nih? Kalau kita ini kan dapat berasa-berasa. Kalau selalu orang luar banyak. Oh, cerita-cerita tuh ya? Dari sini ya jualan kucing dapat 3 bulan. Iya. Ada keturunannya di sini. Artinya Nah itu putri yang satu itu yang berisanya itu dari teman yang dia menang main bola kaki batu benang itu. Iya nama. Rokia. Rukia. itu kuburan itu. Iya kuburan. Jadi yang ini Ada dirinya dari Pulau dari Dekat. Ini. Oke itu kita sini kalau dulu main bola kaki masih belum. Kalau menang. Ayo, makasih ya. Terima kasih kamu ya. Terima kasih Ayo. banyak ya. Yang mana ini? Mana?
Yang mana? Ini untuk orang. Mana? Ah, Oh ini ya. Oh, ini makam istri beliau ya. Yang dari Prabu Muli ya. Siapa namanya? Siti Rukiah. Oh, pakai gitu dulu, jadi panjang rambut. Putri panjang rambut. Oh, rambutnya panjang dulu. Sedih. Dia juga ini. Iya. Orang 80 datang kemarin. Mobil ngerang. Berarti sosok beliau ini di Jawa lah dikenal juga berarti ada di sini. Iya. Yang baru-baru tadi dari Dempata ini, Dempata orang 14. Memang Arya Penangsang musik Toreko. Iya. Iya. Keturunan dari Dempata ini tadi dia. Iya. Pak Heri yang paling dua namanya. Iya. Banyak di kursi. Dari Sunan Kudus kan banyak jalur ini. Iya jalan. Iya banyak jalur. Betul. Lengkap. Tap sini bisa, Pak. Bisa. Ayo. Bayu. Terima kasih ya. Bayu kaji. Nak ke rumah dulu Bayu. Lain kali. Dari pagi berangkat. Oh iya. Oh iya, 4 jam. 4 jam. 4 jam di sini. ya syukur yang kawalan. Iya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi.